Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kembali lagi kita boleh jumpa di dalam Tuhan. Di mana pagi ini kita bersyukur kepada Allah kita. Dia adalah Allah yang maha baik bagi kita. Di mana telah memberikan kesempatan buat kita pagi ini untuk kita memuji, beribadah, memuliakan Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Dengan hati yang senang, mari saya undang untuk kita sama-sama. Kita mau beribadah kepada Allah. Kita meninggikan Dia. Kita mau agungkan Dia. Oleh karena itu pada saat kesempatan ini saya mengundang kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, marilah kita mau siapkan hati kita untuk kita beribadah, meninggikan Tuhan. Kita fokus kepada Allah agar supaya ibadah kita, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pagi ini mari saya undang kita bangkit berdiri untuk kita memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau baik Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami datang Tuhan, rindu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau naikkan satu pujian. Oh Dia adalah Allah yang luar biasa. Kaulah Allahku, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah, haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan.
Mari sama-sama kita katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi mari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Allah yang sangat baik, penuh kasih dan rahmat. Tuhan Allah yang maha baik. Kami memuji Engkau, kami agungkan Engkau ya Bapa. Oh haleluya. Glory bagi Yesus. Glory. Haleluya. Terima kasih.
kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami umat-Mu Yesus datang mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini ya Allah kami ya Tuhan, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih banyak atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami umat-Mu untuk kami datang beribadah, memuji, memuliakan, dan kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Engkau ada dalam persekutuan kami ya Tuhan. Engkau sendiri Bapa yang hadir di tengah-tengah kami, menolong kami, mengurapi kami semua Tuhan. Kami yakin ibadah yang diberkati oleh Engkau. Dengan hati yang penuh sukacita, kami rindu untuk selalu memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau memimpin semua kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang maha baik. Segala gangguan kuasa-kuasa jahat yang coba mengganggu konsentrasi hati dan pikiran kami sementara kami beribadah kepada Allah. Kami mau bersatu hati di dalam doa dan iman. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan segala kuasa-kuasa jahat. Terima kasih banyak Bapa yang maha baik. Terpujilah Engkau Bapa kekal buat selama-lamanya. Kau tutup bungkus selimuti seluruh kami umat-Mu di dalam kuasa darah-Mu anak domba Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal untuk selamanya. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu puji Tuhan, mari kita rindu memuliakan Tuhan. Saya mengajak kepada Bapak Ibu kita meninggikan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bahwa serta dengan Allah kita dapat melakukan perkara yang besar. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah. Amin. Haleluya. Bukan perkara yang besar. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Yo sama-sama mau katakan. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Semua sama-sama. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku. Ya ilmu Allahku dan gunung batuku.
Tuhan juga ya, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Semua sama-sama aku percaya. Haleluya. Perlindunganku, aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Allah. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Sebentar kami mau menyambut kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, amin. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Berbicara bagi kami sekalian. Berfirmanlah, haleluya. Berfirmanlah Tuhan. Amin, amin, amin. Ku rindu menikmati. Mari semua sama-sama kita mau katakan, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati. Sekali lagi, haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa yang maha baik, pagi ini Tuhan kami rindu untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat yakin dan sangat percaya Engkau yang sudah menyiapkan hamba-Mu bagi kami sekalian untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua Bapa.
Kiranya urapan Allah turun atas hamba-Mu, atas kami sekalian umat-Mu Bapa. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami, agar supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Bapa, itu kiranya Tuhan menjadi pedoman atas hidup kami. Tertanam dalam hidup kami ini Tuhan. Dan hati kami bagaikan tanah yang subur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kuduskan tiap-tiap kami, sucikan kami dan basuh seluruh kami Bapa, dengan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Segala gangguan kuasa jahat yang coba mengganggu konsentrasi hati dan pikiran kami, sementara kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami hancurkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Pada pagi ini kami sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Shalom untuk semua anak-anak Tuhan, GPDI Sahabat Allah yang hari ini ikut dalam ibadah bersama pada kesempatan yang luar biasa yang Tuhan izinkan kita bersekutu sekalipun hanya melalui live streaming. Tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita dan percayalah bahwa Tuhan akan menyampaikan sesuatu kepada saudara pada hari ini dan ini pasti akan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Senang sekali saya bisa menyapa saudara-saudara, berjumpa walaupun tidak face to face. Tetapi melalui ibadah live streaming ini kita bisa berjumpa kembali dan saya mendengar kabar semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang diberkati. Sekalipun kita melewati masa pandemik yang tidak mudah, tidak ringan. Tetapi kita tahu Tuhan selalu beserta dengan kita. Itu sebabnya kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang baik. Dan hari ini kita bersuka cita di hadapan Tuhan dan saatnya tiba untuk kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saudara-saudara merupakan bagian dari tema tahunan dari GPDI Sahabat Allah tentang bergiat di dalam Tuhan, dan secara khusus pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang satu tema spesifik, yaitu bergiat dalam doa. Bapak Ibu Saudara, kata giat itu punya dua sisi pengertian. Yang pertama adalah rajin. Rajin itu maksudnya melakukan sesuatu berulang-ulang atau terus-menerus dalam jumlah yang banyak. Sedangkan arti yang kedua, saudara-saudara, giat itu bermakna sebagai suatu perbuatan yang bersungguh-sungguh atau sepenuh hati. Jadi giat itu tidak hanya sekedar rajin, tidak hanya sekedar mengulang perbuatan-perbuatan, misalnya sebuah latihan olahraga atau pekerjaan atau belajar. Seperti kita katakan kepada seseorang, giat berlatih, giat belajar, giat bekerja. Itu bukan hanya sekedar rajin belajar, rajin bekerja, rajin berlatih. Banyak kali melakukan latihan, banyak kali belajar, banyak kali bekerja, tetapi dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan perjuangan yang berat. Dan orang yang giat pada waktu tertentu atau pada ujung aktivitas ini akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, bergiat dalam doa itu punya pengertian yang sama, yaitu marilah kita banyak berdoa dan bersungguh-sungguh berdoa. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17, sebuah ayat yang sangat pendek tetapi aplikasinya, pelaksanaannya ini sangat panjang. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Jadi yang dimaksud dengan tetaplah berdoa itu giat berdoa.
yaitu harus terus berdoa, berdoa dengan jumlah yang banyak, berdoa dengan tidak putus-putus, tidak berkeputusan, terus-menerus dan sepenuh hati, sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus giat dalam berdoa? Mengapa kita harus tetap berdoa dengan sepenuh hati kita? Yang pertama, karena kita butuh Tuhan terlibat dalam hidup kita secara terus-menerus. Tidak hanya sekali. Seumur hidup kita butuh Tuhan. Di seluruh area hidup kita butuh Tuhan. Di dalam setiap kebutuhan, pergumulan, kerinduan kita butuh Tuhan. Mengapa? Ketika Tuhan terlibat dalam hidup kita, baru kita punya harapan untuk punya hasil yang baik. Bahkan hasilnya luar biasa. Mengapa? Karena ketika Tuhan terlibat dalam hidup kita, maka kuasanya terlibat dalam hidup kita. Ketika kita tidak mampu, Tuhan akan memampukan kita. Ketika kita mengalami jalan buntu, Tuhan akan buka jalan bagi kita. Ketika kita mengalami kemacetan atau ada hambatan yang berat yang tidak bisa kita lewati, maka Tuhan akan melakukan terobosan untuk kita. Sehingga ketika Tuhan terlibat dalam hidup kita, maka keberhasilan demi keberhasilan akan menjadi bagian kita. Jika orang hanya sekali berdoa, maka hanya sekali masalahnya. Itu Tuhan ada di sana dan terlibat bagi dia. Jika dia hanya setahun sekali berdoa, maka setahun sekali saja Tuhan bertindak, terlibat, menolong, memberikan jalan keluar bagi satu pribadi ini. Kalau dia sebulan sekali berdoa, maka dia hanya 12 kali ditolong Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa hidup kita terus berjalan setiap hari. Dan kita tahu bahwa kita butuh Tuhan setiap hari. Kita butuh keselamatan dalam perjalanan, dalam semua aktivitas. Kita butuh Tuhan menolong pribadi kita. Dalam semua tanggung jawab kita butuh Tuhan menolong suami istri. Kita butuh Tuhan menolong anak-anak kita butuh Tuhan menolong orang tua kita. Maka itu sebabnya kita harus banyak berdoa. Dan berdoa yang baik harus dilakukan dengan sepenuh hati kita. Dengan sungguh-sungguh. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi segala hal itu sangat baik kalau kita libatkan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, karena banyak hal kita butuh Tuhan, maka kita harus berdoa untuk banyak hal yang kita ingin Tuhan terlibat di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita harus berdoa dalam jumlah yang banyak dan sungguh-sungguh? Mengapa? Karena mayoritas jawaban doa itu tidak instan. Mayoritas jawaban doa itu selalu berproses. Ada waktu dan ada tahapan. Jadi tidak sekali berdoa dan segera terjadi semua yang kita harapkan. Lebih banyak saudara-saudara jawaban doa itu berproses. Butuh waktu, butuh tahapan, butuh anak-anak tangga. Sampai semua keinginan yang kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa kita terwujud nyata. Memang di dalam Alkitab ada banyak juga doa yang sekali didoakan langsung jawabannya segera. Tetapi kita tahu dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Ada banyak doa yang kita panjatkan dan Tuhan menjawab melalui proses. Kalau kita pelajari di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-45. Di dalam bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang nabi yang sangat hebat, yaitu Nabi Elia. Bagaimana dia berdoa supaya hujan yang sudah tidak turun selama 3 tahun itu turun. Sudah 3 tahun lebih hujan tidak turun.
Elia berdoa supaya hujan turun. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, memang hujan turun pada saat itu adalah rencana Tuhan. Tetapi Alkitab bersaksi bahwa eksekusi dari rencana Tuhan itu sesuai dengan doa hambanya. Yakobus pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat 18 berkata begini. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh. Ini poin penting sekali. Jadi bergiat itu tidak boleh tidak sungguh-sungguh. Berdoa itu tidak boleh tidak sungguh-sungguh. Karena orang seperti Elia pun itu harus sungguh-sungguh. Elia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat yang ke-18, lalu ia berdoa pula. Jadi di dalam ayat yang ke-18 ini sepertinya dia hanya sekali berdoa. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Mari kita lihat kisah nyatanya di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ayat 42 menerangkan bahwa inilah cara Elia berdoa. Dia membungkukkan tubuhnya ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dijelaskan di sini bahwa sampai 7 kali Elia menyuruh bujangnya untuk melihat ke langit yang arahnya ke laut. Tentunya dia tidak hanya sekali berdoa. Jadi ketika lihat balik, saya yakin sama dengan kita berdoa kembali. Tetapi kalaupun Elia hanya sekali berdoa, jawaban itu berproses. Tidak sekali lihat langsung ada, saudara-saudara. Dia perlu melihat lagi, perlu melihat lagi, perlu melihat lagi, perlu menunggu, perlu menunggu, perlu menunggu sampai muncul jawaban. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini saudara-saudara, tentunya kita banyak kebutuhan. Dari kebutuhan-kebutuhan jangka pendek, kebutuhan-kebutuhan kecil, yang kita rindu juga Tuhan terlibat di sana seperti aktivitas kita setiap hari. Tetapi kita juga punya kebutuhan-kebutuhan yang besar, kebutuhan-kebutuhan jangka menengah, kebutuhan-kebutuhan jangka panjang. Kita berdoa untuk pendidikan anak-anak kita, itu belasan tahun saudara-saudara. Bisa sampai puluhan tahun kita berdoa dari mereka mulai sekolah sampai mereka menjadi seorang sarjana. Itu bisa belasan tahun, bisa sampai puluhan tahun. Kalau kita menyekolahkan anak kita sampai S2. Nah, saya mendengar kesaksian dari seorang anak Tuhan bahwa dia harus menyekolahkan anaknya. Itu mungkin dari umur 4 sampai umur 35 tahun. Saudara bayangkan, 31 tahun menyekolahkan anak. Itu bukan waktu yang pendek saudara-saudara. Tentunya banyak doa yang sudah dipanjatkan. Kita bangun bisnis. Kita tidak bangun bisnis bangun hari ini langsung jadi hari ini. Kita berdoa ketika kita memulai bisnis kita. Tetapi
itu harus berproses sampai bisnis itu sukses. Dan saya berharap ketika kita sedang menunggu sampai jawaban itu datang, kita terus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Kadangkala ketika Tuhan izinkan pencobaan datang, penyakit datang pada kita. Kita kadangkala sekali berdoa, belum terjadi mujizat. Memang ada saudara-saudara yang kita berdoa untuk seorang yang sakit dan mujizat segera terjadi. Tetapi banyak kali kita menggenapi firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Bahwa ketika kita berdoa untuk orang sakit itu akan sembuh, bukan segera sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada proses yang harus dijalani. Nah, untuk itu saudara-saudara kita perlu terus berdoa. Kita perlu terus berdoa karena ketika engkau berhenti berdoa maka iblis bisa menaruh ide-ide yang salah. Bisa imanmu goyah, bisa engkau dapat informasi yang berlawanan dengan imanmu dan kemudian engkau berhenti untuk memperjuangkan kerinduanmu di dalam doa. Mengapa Tuhan butuh waktu? Bukan Tuhan tidak bisa segera untuk menjawab. Tetapi Tuhan memang suka untuk menunggu sampai waktunya tepat untuk menjawab doa kita. Itu sebabnya ayat yang sangat sering kita ucapkan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan menunggu waktu yang indah itu, mari kita tetap berdoa. Tetap berdoa, tetap berdoa. Tekun dalam doa, giat berdoa. Rajin dan sungguh-sungguh. Saya percaya satu saat seperti Elia kita akan melihat ada awan yang muncul di permukaan laut. Tiba-tiba awan itu akan muncul dan ketika waktunya tiba awan yang kecil itu tiba-tiba membesar. Dan kemudian turun hujan lebat sebagai jawaban. Haleluya. Saya percaya bagi saudara-saudara yang mengerti akan hal ini. Engkau tidak akan berhenti di tengah jalan. Ketika engkau dalam pergumulan, ketika engkau punya masalah, engkau punya kerinduan yang besar, engkau tidak akan patah di tengah jalan. Kalau engkau terus berdoa, maka engkau akan sabar sampai waktu itu datang. Engkau melihat jawaban karena kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup saudara. Yang ketiga, mengapa kita harus giat berdoa? Karena Tuhan ingin agar supaya kita betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita kalau sekali berdoa, ya kita masih agak formal-formal dan ya kalau Tuhan jawab puji Tuhan. Tetapi Tuhan ingin orang yang berdoa itu tidak seperti itu sikapnya. Tuhan ingin ketika berdoa itu harus berdoa sampai betul-betul kita tahu, sebenarnya Tuhan tahu hati kita. Tetapi sampai kita sendiri tahu bahwa kita betul-betul harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada sebuah kisah saudara-saudara di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 26 sampai 30. Ini adalah ada seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan yang merasuk anaknya. Ketika dia berdoa, dia meminta kepada Yesus. Yesus tidak segera menjawab ya. Tidak anaknya segera sembuh, tidak. Perempuan itu perlu berdoa, perlu berdoa berkali-kali. Dan semakin dia berdoa, dia semakin merendahkan diri. Semakin dia berdoa, semakin dia merendahkan diri. Dan di dalam puncak kerendahan hati itu, maka mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Ketika dia berdoa pertama, Yesus jawab, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Ini masih lumayan saudara-saudara, karena Yesus berkata begini bahwa anak orang Israel itu adalah anak, kamu itu anak juga tetapi bukan anak-anak sendiri. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tetapi ada kata berikutnya yang lebih tidak enak. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
Jadi ketika Tuhan berkata biarlah anak-anak kenyang dahulu, di pikiran perempuan ini, oh enggak apa-apa ya anak-anakmu kenyang dulu baru saya juga salah satu anak mungkin di luar keluarga boleh menikmati. Tetapi ada kalimat berikut yang sebenarnya kalau saudara-saudara orang sombong, orang yang tidak mau merendahkan hati di hadapan Yesus, dia langsung akan balik. Ibarat kalau berdoa langsung amin dan tidak menunggu jawaban. Mengapa? Karena Yesus berkata bahwa engkau bukan anak seperti yang kau pikirkan. Engkau seperti anjing. Tidak pantas makanan diberikan kepada anak-anak. Dan itu diambil untuk diberikan kepada anjing. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi mujizat terjadi karena kerendahan hati. Perempuan itu berdoa lagi. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Haleluya. Kalau saudara-saudara berdoa sampai saat ini dan belum ada jawaban. Engkau berdoa lagi belum ada jawaban. Engkau perlu lebih merendahkan hati berdoa. Engkau harus berkata, Tuhan, aku memang tidak layak menerima pertolongan-Mu. Aku tidak layak Tuhan. Tetapi aku butuh akan pertolongan-Mu. Tolonglah aku, kasihanilah aku. Ini akan menggerakkan Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya ayat yang ke-29 Markus pasal yang ke-7, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, saudara-saudara. Saudara harus tahu bahwa yang diperdulikan Yesus itu bukan kata-kata yang terdengar. Tetapi Yesus tahu bahwa semua kata-kata itu lahir dari hati. Jadi apa yang terkandung di dalam hati itu keluar dari mulut, kata Yesus sendiri. Jadi ketika dia berkata-kata dalam doanya seperti itu, Tuhan menilai dan sangat senang dengan sikap hati perempuan itu. Maka Yesus berkata, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk giat berdoa. Buktikan kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang butuh Tuhan. Dan ketika engkau sedang bersungguh-sungguh berdoa, rendahkanlah dirimu. Jadilah seperti Elia. Bungkukanlah tubuhmu sampai ke tanah. Letakkanlah kepalamu di antara kedua lututmu. Mungkin secara fisik tidak semua orang bisa melakukan itu. Mungkin saudara-saudara sudah orang tua, fisikmu tidak mampu untuk berlutut seperti yang dilakukan Elia. Tetapi sikap hatimu itu harus betul-betul rendah di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan belum jawab, lebih rendahkan dirimu. Kalau Tuhan belum jawab, rendahkan dirimu. Maka satu waktu jawaban itu akan datang. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang yang datang dengan kerendahan hati, jawaban itu adalah sebuah kepastian. Yang keempat, dan ini adalah bagian yang terakhir. Mengapa kita harus giat berdoa? Karena Tuhan ingin ketika kita berdoa itu, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan terus menerus. Karena kita tahu hanya Yesuslah jawaban. Ini penting sekali. Orang banyak mengapa dia tidak giat berdoa. Karena dia berpikir masih ada jalan keluar yang lain. Kalau Tuhan tidak jawab, saya masih boleh usaha ini. Kalau Tuhan tidak jawab, saya boleh masih perjuangkan dengan cara ini. Nah saudaraku yang terkasih, itulah yang membuat doa kita tidak dijawab. Doa itu akan terjawab jika kita dengan sepenuh hati
dengan kesadaran penuh kita tahu hanya Yesuslah jawaban. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Di sana ada seorang yang bernama Bartimeus. Dia betul-betul giat dalam berdoa. Ketika Yesus melewati dia, ketika dia sedang meminta-minta di pintu gerbang atau di jalan masuk ke kota Yeriko. Dia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Tidak hanya sekali dia berteriak. Dia teriak lagi, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Orang merasa dia mengganggu perjalanan rombongan itu. Sehingga para murid Yesus bertindak untuk menegur Bartimeus. Diamlah karena engkau mengganggu kami semua, berisik. Tetapi Bartimeus tetap berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Pertanyaannya mengapa dia sangat giat. Dia terus menerus dan sungguh-sungguh berdoa. Mengapa? Karena dia tahu Yesus satu-satunya jawaban. Yesus satu-satunya jawaban. Tuhan senang dengan orang yang berdoa dengan hati, dengan pemahaman, dengan kesadaran bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jawaban. Orang yang seperti Bartimeus ini dia pasti akan giat, saudara-saudara. Mengapa dia tahu saudara-saudara Yesus tidak selalu lewat di depannya. Dia adalah seorang buta. Dia tidak tahu kapan lagi dia akan berjumpa dengan Yesus. Dia sudah mendengar kabar tentang Yesus bahwa sudah ada orang-orang yang sakit sangat parah. Yang karena berjumpa dengan Yesus mereka semua disembuhkan. Dia membuat sebuah keputusan bahwa kalau saya berjumpa dengan Yesus, saya tidak akan berhenti minta sampai Yesus menjawab saya. Nah, saudara-saudara, berdoa dengan giat ini penting sekali, saudara-saudara. Mari kita jadi orang yang berseru, terus berseru. Saya diajar saudara-saudara tentang 3 jenis doa. Yang pertama casual prayer, yaitu berdoa, Tuhan berkati makanan kami, Tuhan berkati perjalanan kami, Tuhan kami mau tidur, Tuhan jaga lindungi dengan kasih-Mu, bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Itu casual prayer saudara-saudara. Kita berdoa karena kebiasaan berdoa. Kita berdoa sebagai sebuah tradisi saja. Kadang kita percaya, kadang kita tidak percaya. Kita hanya berdoa karena untuk memuaskan istilah saya emosi rohani kita. Hanya untuk kepuasan rohani kita. Itu sebabnya kita berdoa. Tuhan atau mau jawab atau Tuhan tidak mau jawab, yang penting saya sudah berdoa, itu casual prayer. Yang kedua ada regular prayer, saudara-saudara, itu doa-doa yang lebih serius, lebih teratur, lebih fokus. Tetapi itu doa-doa yang biasa juga dikerjakan. Di gereja-gereja itu selalu berdoa seperti itu. Pendeta-pendeta berdoa seperti itu. Di Komsel banyak kita berdoa seperti itu. Doa-doa yang rapi, doa-doa yang kita naikkan sungguh-sungguh, tetapi bukan seperti doa Bartimeus. Bartimeus itu punya jenis doa yang berbeda, yaitu doa dalam keputusasaan. Berdoa karena tidak punya harapan. Dan ini disebut dengan istilah desperate prayer. Berdoa karena hanya Yesuslah jawaban. Mengapa dia berteriak terus, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Karena dia tahu jika Yesus tidak menjawab dia akan buta sampai dia mati. Tidak ada harapan, hanya Yesus satu-satunya harapan. Tidak ada lagi yang lain. Itu sebabnya dia berdoa dengan sepenuh hati. Dia giat sekali saudara-saudara. Dia teriak banyak kali dan sepenuh hati. Dan Tuhan senang dengan orang yang berdoa dengan cara begini. Mujizat sedang menanti orang yang giat berdoa seperti Bartimeus. Tuhan ingin melihat kesungguhan hatimu.
Tuhan ingin mendengar engkau berdoa dengan berkata, Tuhan hanya engkaulah harapanku. Tuhan senang kalau engkau berkata, Tuhan hanya engkaulah harapan untuk kebahagiaan keluargaku. Tuhan hanya engkaulah harapan untuk anak-anakku hidup benar. Hanya engkau harapan pemulihan bagi mereka. Hanya engkau adalah harapan untuk menolong suami saya. Hanya engkau harapan untuk kesehatan yang baik. Hanya engkau adalah harapan kami untuk bisnis kami. Hanya engkau harapan kami untuk pelayanan, untuk kemajuan gereja, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Hanya engkau. Kalau engkau tidak jawab maka semua gagal, semua sia-sia, semua jadi tidak ada harapan. Bapak Ibu Saudara berdoa seperti Bartimeus. Tuhan sangat senang. Engkau harus berdoa dengan giat seperti Bartimeus. Tunjukkanlah kesungguhan hati. Tunjukkanlah sikap hati yang menyatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya jawaban. Saudara yang terkasih, berdoa seperti ini akan melahirkan mujizat. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sedang menghadapi pandemi. Saya sungguh berharap kita satukan hati berdoa dengan giat. Berdoa tidak berkeputusan. Tetap berdoa. Tetapi bukan hanya jumlahnya. Tetapi juga dengan sikap hati yang benar. Sepenuh hati engkau berdoa. Sungguh-sungguh engkau berdoa. Maka percayalah mujizat pasti terjadi. Saya sungguh berharap sesudah pandemi ini berlalu, banyak kesaksian yang akan kita dengar. Karena mujizat terjadi untuk anak-anak Tuhan GPD Sahabat Allah. Bahkan seberapa banyak saudara-saudara yang mendengar khotbah yang saya sampaikan hari ini. Dan engkau berdoa dengan giat, percayalah Yesus tidak pilih kasih. Kuasanya tidak terbatas. Jika engkau percaya, maka mujizat pasti nyata. Mari kita akan berdoa. Saya rindu berdoa bagi saudara semua. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama akan menyanyikan dulu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara, sangat menarik sekali ketika orang berdoa dan mengalami jawaban. Ini luar biasa. Ini kerinduan Tuhan dan kerinduan kami hamba-hamba Tuhan. Yaitu ketika anak-anak Tuhan berdoa, mujizat itu terjadi. Mengapa kita harus sungguh-sungguh berdoa? Karena Tuhan rindu orang itu sungguh-sungguh berdoa. Dan bagaimana saudara bisa bersungguh-sungguh? Engkau harus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong engkau. Sebelum berdoa, Elia sudah bilang kepada Ahab, pergilah karena deru
hujan sudah terdengar. Padahal awan saja belum ada, saudara. Dia belum boleh berdoa. Dia belum melihat tanda yang Alkitab berkata bujangnya melihat ada awan sebesar telapak tangan. Belum, saudara-saudara. Tetapi dia sudah berkata, aku sudah mendengar. Dia mendengar dengan apa? Dengan imannya. Karena dia tahu Tuhan pasti menjawab. Maka dia sungguh-sungguh berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, bergiat berdoa itu juga harus diisi juga memang dengan iman. Engkau harus percaya Tuhan akan menjawab doamu. Sungguh-sungguhlah, bergiatlah. Maka mujizat pasti terjadi. Oh, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, amin, itu sangat mungkin bagimu di saatku tak berdaya. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa seperti perempuan Sirofenisia yang rendah hati. Kita berdoa seperti Bartimeus. Oh Yesus, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah jawaban Tuhan. Walaupun kami tidak layak, tapi kami percaya belas kasihan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Kalau perempuan Sirofenisia, itu katamu bukan anakmu. Kami adalah anak-anak-Mu, kata firman-Mu. Bahwa setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kami percaya kami anak-anak-Mu. Kami yakin ada jawaban untuk setiap kami. Ketika kami berdoa saat ini, kami percaya Engkau menjadi jawaban bagi setiap kami. Engkau pasti menolong setiap kami. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Engkau dengarlah bahwa doa-doamu yang sudah Engkau panjatkan selama ini itu tidak pernah hilang. Yesus sudah mendengarnya. Yesus sudah mengingatnya. Dia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjawab engkau. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berseru. Katakan terus, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Maka mujizat pasti terjadi. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Yesus yang baik. Saya rindu berdoa bagi saudara. Saudara yang punya pergumulan. Engkau mungkin sudah berdoa untuk pergumulanmu selama ini. Mari hari ini kita berdoa kembali. Bagi saudara yang belum pernah berdoa untuk masalah yang sedang engkau hadapi. Atau apakah itu masalah keluargamu, masalah bisnismu, masalah kesehatanmu, masalah pelayananmu atau apapun. Mari hari ini kita sama-sama angkat tangan kepada Tuhan. Mari hari ini kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Mari hari ini kita tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan kami butuh Engkau. Kami sungguh-sungguh, kami sepenuh hati berdoa. Kami pasti akan menerima jawaban.
Mari semua angkat tangan dan saya rindu berdoa bagi saudara-saudara. Bapak yang baik, Engkau lihatlah anak-anak-Mu. Kami tidak mau berjalan dalam dunia ini sendiri. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau terlibat dalam keluarga kami. Kami butuh Engkau terlibat dalam bisnis kami. Kami butuh Engkau terlibat di dalam pendidikan anak-anak kami, di dalam kesehatan kami, dalam pelayanan kami, dalam apapun bagian kehidupan kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Dan kami rendahkan dirimu di hadapan-Mu. Karena kami tahu kami tidak bisa tanpa Engkau. Kami butuhkan Engkau. Hanya Engkau lah jawaban. Kalau tidak Engkau tolong, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkitlah jadi jawaban bagi setiap kami. Berhentilah seperti Engkau sudah berhenti bagi Bartimeus. Jawablah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah mujizat Tuhan menjadi nyata bagi kami semua. Nyatakanlah kasih karunia Tuhan. Kami percaya. Hari-hari akan datang kami akan mendengar banyak kesaksian bahwa Tuhan sudah menjawab kami. Kami akan mendengar banyak kesaksian bahwa kasih dan kuasa-Mu sudah nyata bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami percaya firman Tuhan ini sudah jadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebentar saya akan bacakan beberapa pengumuman. Bagi Bapak Ibu dapat melihat pengumuman di Iwarta yang dikirim melalui WA Jemaat. Selanjutnya jadwal dan informasi ibadah minggu depan akan diinfokan melalui grup WA Jemaat. Bagi jemaat yang belum terdaftar dalam WA Jemaat, harap mendaftarkan nomor Anda melalui WA gereja di nomor berikut. Selanjutnya mengingat himbauan pemerintah untuk belajar, bekerja, dan ibadah di rumah, maka bagi umat Tuhan mari kita sama-sama mendukung himbauan pemerintahan ini dan tetap jaga terus kesehatan kita dan kebersihan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita mau akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah negara kami Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, dan seluruh aparatur negara. Tuhan memberi kekuatan, beri kesehatan, istimewa menghadapi sekarang ini corona menghantam negara kami. Tuhan tolonglah supaya bangsa kami terhindar daripada penyakit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan, terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari anak yang Tuhan Yesus, dan persetujuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekarang ini, besok, dan sampai kita bertemu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lindungi
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.